Oke, mohon maaf, bisa kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Ini adalah pertemuan terakhir untuk mata kuliah database server ya. Dan jangan lupa dipersiapkan untuk nanti persiapan untuk UAS ya. Dan soal saya ambilkan yang sudah saya sampaikan seperti biasa ya, nanti bisa dikumpulkan di classroom pada saat UASnya. UASnya nanti masih bersifat open book, akan tetapi tetap belajar seperti biasanya karena nanti saya batasi untuk waktu pengumpulannya, jadi harus tetap belajar ya. Oke, untuk pertemuan ke terakhir ini kita bahas adalah trigger ya, trigger dalam database. Nanti akan oh, jangan lupa untuk nanti pada UAS juga kalian mengumpulkan projectnya ya, project untuk membuat database servernya. Silahkan dikumpulkan nanti filenya ya, di RAR mungkin bisa seperti itu, baru dikumpulkan di classroom. Nanti saya buatkan untuk folder pengumpulannya. Oke, bisa kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini mengenai trigger ya. Trigger itu sendiri apa? Adalah TSQL yang disimpan pada database server dan akan diaktifasi melalui event ketika melakukan statement-statement SQL. Misalnya insert, delete, update pada sebuah tabel atau trigger dapat membantu dalam menjaga konsistensi dan integritas data. Ini adalah bahasa SQL, sebenarnya sama aja dengan yang seperti yang saya kemarin sampaikan ya. Ini untuk melakukan statement insert, delete, update itu agar lebih konsisten, untuk menjaga konsistensi nanti ya. Untuk membuat trigger seperti ini bisa kita lihat create trigger untuk source-nya ya, on nama tabel kemudian nama view yang akan ditampilkan. For after is test of insert, update, delete as TSQL SQL statement. Alder trigger untuk alder ya, alder juga seperti ini bisa dicoba nanti ya. Untuk drop trigger juga bisa untuk mendelete ya. Oke, seperti itu ya contohnya. Untuk trigger eventnya after for insert terjadi setelah statement insert ya. Untuk after for update terjadi setelah statement update. After for delete terjadi setelah statement delete. Untuk menonaktifkan trigger, disable trigger, nama triggernya baru on tabelnya view. Seperti ini untuk menonaktifkan triggernya setelah kalian tadi buat untuk triggernya ya. Oke, contoh trigger insert, trigger event pada tabel material misalnya ya. Insert into material. Ini untuk tabel material values Quitar UNT 110 SPRT 1 juta 9 juta maaf 1 juta ya 900 850. Insert into material values Quitar into 110 SPRT. Ini kemudian data telah diinsert satu row efektif setelah kalian insertkan untuk triggernya. Test trigger eventnya insert into material values. Seperti ini akan tampilnya ya. Alias in trigger, dalam trigger dikenal istilah alias atau referensi, yaitu sejenis variabel result set yang menyimpan nilai dari suatu kolom di dalam tabel. Kemudian ada inserted, tabel virtual untuk menampung nilai pada trigger event insert dan update. Untuk deleted ya, tabel virtual untuk menampung nilai pada trigger event delete dan update. Jika dilihat dari tabel, misalkan di sini eventnya nama insert, insertednya ini berisi inserted row, delete-nya empty. Untuk update berisi row setelah diupdate, berisi row sebelum diupdate. Untuk deleted-nya, kemudian untuk delete sendiri itu empty. Untuk inserted-nya ya, karena delete. Untuk deleted-nya berisi row sebelum di delete, sebelum kalian hapus. Contohnya insert trigger pada tabel material. Di sini ada trg material after insert, declare kode barang, nama barang, select kode barang, material number, nama barang, kemudian material description for inserted.
print data dengan spesifikasi. Nah, di sini untuk contoh trigger, insert trigger ya, insert variable gustar. Nah, ini data dengan spesifikasi kode barang, nama barang kita telah diinsert. Ini untuk penginsertan. Untuk contoh di delete triggernya pada event tabel seperti ini ya. Bisa kalian coba nanti di kalian misalnya mau membuat trigger ya. Trigger kan ada berbagai macam, ada insert, delete, dan update tadi ya. Nah, ini delete nya from material where, material number sesuai yang akan kita delete. Trigger update nanti tidak seperti event trigger insert dan delete. Trigger update memiliki dua tabel virtual, yaitu inserted dan deleted, all and new di Oracle ataupun MySQL, di mana deleted all data sebelum diupdate dan inserted new data setelah diupdate. Jadi ini untuk update ya. Untuk contohnya, untuk penulisan trigger update nama barang pada tabel material misalnya seperti ini. Dari tabel material mau diupdate, deklarasinya adalah nama barang all-nya sebelumnya ya. Kemudian untuk yang setelahnya ini tuh nama barang new. Select nama all material description for deleted. Nah, ini untuk yang maksudnya di sini adalah untuk yang lama itu kita hapus. Select nama barang new material description from inserted. Jadi ini adalah yang akan kita insertkan baru untuk mengganti atau mengupdate setelah kita hapus untuk data yang lama. Oke, kemudian kita print seperti ini. Nama barang telah dirubah menjadi BMX menjadi BMB. Misalnya karena di sini yang kita ubah adalah BMX menjadi BMW ya. Jadi seperti itu. Untuk BMX sendiri adalah di yang ini untuk deklarasi all. Kemudian untuk yang BMB itu adalah deklarasi untuk nama barang new atau baru setelah diinsertkan. Seperti itu ya. Ini bisa dicoba nanti untuk pemahaman lebih paham ya. Memeriksa kolom yang diupdate dengan update atau nama field. After trigger, material after update, material after. Ini deklarasikan dulu nama barang all-nya, nama barang new-nya, satuan all, satuan new, stock all, stock new. Ini memeriksa kolom nantinya. Oke, di sini kita update untuk beberapa ya. Oke, sebentar. Nama barang new-nya, kemudian update warm-nya, satuan all ya. Kemudian untuk beginning stock atau update stoknya. Ini untuk beberapa update, tidak hanya untuk mengganti seperti tadi BMX menjadi BMB ya, tapi kita juga mengganti satuannya, mengganti stoknya. Karena di dalam tabel itu kan tentunya ada kolomnya ya, isinya apa saja untuk file-filenya itu bisa kita rubah sekaligus di dalam alter trigger untuk yang update seperti itu ya. Oke, gini, untuk hari ini saya rasa cukup ya. Tidak banyak yang saya sampaikan, ini hanya untuk mencontohkan beberapa fungsi dari trigger dalam database untuk insert, delete maupun update. Mungkin nanti kalian bisa dicoba ya, coba langsung dengan database kalian yang nanti untuk tugas akhir ataupun dikumpulkan pada saat UAS. Ini seperti itu ya. Untuk persiapan, saya ulangi, untuk persiapan ujian silahkan dipersiapkan secara matang ya, untuk belajar materi-materi yang sudah saya sampaikan itu dipelajari, walaupun nanti ujung-ujungnya adalah kita open book, tapi saya batasi untuk waktu pengumpulan, jadi tidak dengan santainya ya, tapi kita tetap belajar. Tahu soal ini ada di yang saya pelajari pertemuan ini misalnya, seperti itu. Kalau harus mencari semua file-file yang saya berikan ataupun materi-materi yang saya berikan, nanti tidak ingat posisi soal ini ada di mana, nanti akan kehabisan waktu ya. Maksud dari saya
menyarankan untuk belajar itu seperti itu ya. Jadi kalian nanti semua pelajari saat ujian, nanti kalian ingat, syukur-syukur kalian tidak membuka buku, itu akan lebih bagus lagi ya. Berarti kalian benar-benar paham mengenai mata kuliah yang kalian ikuti ya. Nantinya kan outputnya, walaupun outputnya adalah sebuah database server, akan tetapi kita tidak hanya bisa memahami mengenai database-nya kan, tapi kita juga harus tahu ya teorinya dalam membuat database itu seperti ini, kemudian teori mengenai trigger itu bagaimana. Nah, untuk yang lainnya ya, misalnya untuk yang sudah saya terangkan pada pertemuan-pertemuan terdahulu mengenai database server, mengenai storage, join, kemudian view. Nah, itu juga semua ada yang perlu kalian ketahui ya. Jangan hanya saya sudah bisa membuat database untuk server, jadi tidak perlu saya mempelajari yang lainnya, misalkan untuk teorinya. Itu tidak. Kalian tetap harus mengetahui teorinya seperti apa, saat dipraktekkan apakah sesuai, kemudian apakah kalian sudah bisa membuat database server yang seperti pada umumnya setelah membaca atau memahami untuk teori-teori yang sudah saya berikan atau materi-materi yang sudah saya berikan ya. Begitu juga dengan praktek yang sudah saya berikan, apakah kalian sudah mampu membuat sebuah database server dengan beserta isinya ya. Yang saya minta nanti harus ada datanya ya, karena kita masih membuat database saja, jadi isinya secara manual, tidak apa-apa, insertnya secara manual, karena belum terhubung dengan web ya ataupun aplikasi. Jadi tetap menggunakan isi record, tapi kalian record kan secara manual. Mungkin ada boleh ya 20 atau lebih boleh untuk data-data tabel yang kalian buat. Kan temanya kan bebas, jadi silahkan ya, kalian menggunakan tema apa saja boleh. Yang terpenting nanti ada recordnya minimal 20. Jadi pada saat saya seleksi ataupun saya periksa nanti harus ada itu ya, dan bisa dijalankan di servernya. Kita menggunakan MySQL ya untuk server dari UAM sendiri, UAM exam ya. Nanti saat saya jalankan mungkin nanti harus sudah ada untuk yang saya maksudkan tadi. Oke, seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti perkuliahan untuk hari ini. Jangan lupa untuk pesan-pesan yang sudah saya sampaikan untuk persiapan ujian akhir semester tadi ya. Semoga nanti bisa mengerjakan dengan baik. Untuk minggu depan berarti kita ada minggu tenang, kemudian minggu depannya baru kita laksanakan atau ujian akhir semester atau UAS ya. Jadi secara serentak nanti dikumpulkan, saya buatkan folder pada saat sudah waktunya ya, untuk folder pengumpulan ujian nantinya. Oke, seperti itu ya mengenai UAS maupun yang lain. Mungkin misal mau ada yang ditanyakan silakan, bisa langsung ke kontak saya agar fast respon ya. Jadi bisa ke kontak saya mengenai hal itu ya. Saya Ari untuk pertemuan kali ini ya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk kita semua. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.